Saya tadi baru dari Rancho. Ternyata kalau dari Rancho bisa khotbah sana, khotbah sini. Baru puji Tuhan kita akan buka gereja kita keempat bahasa Inggris. Pendetanya orang Filipina, Pak Utama Fuller. Nah, jadi kita akan buka secepatnya, dia sudah siap. Kemarin kita pengen buka jam 10 di downtown, tidak diizinkan karena jam 9 ada bahasa Inggris, jam 11 ada bahasa Inggris. Jadi kita lagi berdoa cari tempat, tapi pendetanya luar biasa. Aku bilang, aku pengen memberkati kau $500 sebulan, tapi uangku tak ada, uangku baru ada $100, gimana? Bilang, datang dia, nggak apa-apa lah Pak, kapan aja nanti ada baru boleh lah. Oke lah, kita mulai aja. Oke, saudara, waktu saya bangun, saya lihat ayat ini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat ini membuat kita berhenti menghakimi diri kita dan menghakimi orang lain. Kita sering berpikir Sion itu kesalahannya ini nih, tuh dia hancur sebentar lagi, dia naik. Kita gigit jari. Kita juga sama, karena kita sudah merasa banyak kegagalan kita, yang kita harapkan penghakiman, maka ekspektasi kita jadi rendah sekali. Sementara dikatakan dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini kabar baik, sehingga kita jangan menghakimi orang lain. Nanti kita bahaya sama kayak anak yang ada di rumah itu yang gak hilang itu. Dia marah kepada bapaknya. Kenapa dia marah? Itu baru saja anakmu yang baru pulang itu, yang kurang ajar itu, yang pergi berpoya-poya itu, habiskannya ke pelacur itu, kau pestakan. Siapa yang dimarahi? Tuhan dimarahin dia. Sementara Tuhan kasih ekstrim di sana. Baik dia anak yang di rumah, baik dia anak yang hilang itu, di mana Tuhan sama saja. Saudara mungkin punya anak 2 atau 3, kasih saudara sama kok. Yang bandel dan yang baik sama aja. Kita merasa kasihan aja, tapi kasih kita sama. Jadi dengan ini jangan juga hakimi diri kita. Kenapa ekspektasi kita rendah berdoanya? Karena kita sudah hakimin, kayaknya kurang jam doa saya nih, kurang berpuasa nih, kurang baca Alkitab nih. Sehingga dulu kita katakan banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak dapat berkat. Kayak barter aja. Sehingga kita berlomba-lomba ngomong, saya berdoa 5 jam, berapa jam kau berdoa? Kita mulai menghakimi. Saya kasih ilustrasi saudara. Ada pendeta hebat di Medan. Menurut saya hebat sekali pendeta ini. Saya pernah saksikan juga di sini. Hebat sekali, dia dirikan banyak gereja. Tiba-tiba datang dia ke tempat saya di Batam. Dia bilang, kau doa puasa gak? Enggak. Kau doa semalaman gak? Enggak juga. Terus, kau nginjil gak kayak saya? Mati-mati? Enggak juga. Pertanyaannya, kenapa kau lebih berkati Tuhan dari saya? Loh, gimana jawabnya? Saya bilang, karena Yesus. Berarti selama ini kau menghina saya juga lakukan segala-galanya kok. Ini sering terjadi dalam pembicaraan kita, sehingga kita menghakimi. Suka-suka Bapak itu memberkati siapapun. Saudara punya anak, suka-suka saudara juga memberkati yang mana pun anak itu. Amin saudara. Kemarin anak saya si bungsu ini. Si bungsu ini biasanya saya kasih hari Minggu. Kalau dia minta, saya kasih $50 Australia. Tiba-tiba, Pak, aku mau nonton. Boleh gak hari Jumat aku dikasih uang $50 itu? Hari Minggunya gak usah. Saya senang. Anak saya minta, saya senang sekali. Ada 2 buat saya senang. Karena bagi saya $50 Australia itu tidak mahal. Dan aku senang membuat dia senang. Gak apa-apa anakku, saya kirim. Terus dia senang sekali, makasih Pak, aku bisa nonton. Hari Minggunya
Saya kirim lagi 50 lagi. Saya pengen buat kejutan kepada dia. Tahu saudara, Bapak di surga lebih sayang kepada saudara daripada saya kepada anak saya itu. Saya tidak rela mati buat anak saya. Bapak di surga rela mati buat kita. Kenapa hanya anak saya yang bungsu yang berani minta? Karena anak saya yang tua gak berani minta. Tak ada imannya minta. Jadi kita gak bisa salahin orang. Salah sebenarnya anak saya si bungsu itu salah dong. Harusnya dia dapat hari apa? Hari Minggu. Tapi dia nekat minta hari Jumat. Ya, tergantung baik bapaknya dong. Amin. Tapi kalau kita tanya anak yang tua pasti marah. Kau tidak ngikutin peraturan. Peraturannya kan harus hari Minggu. Betul gak itu? Betul. Tapi kan bapaknya suka-sukanya dong. Anakku yang dua ikutinya peraturan. Anakku yang satu tergantung kasih sayang bapaknya. Dapatnya double. Bapa di sorga, setiap permintaan kita kepada Bapa di sorga tidak pernah dianggapnya terlalu besar. Apapun itu. Amin saudara. Bagi dia recehnya permintaan kita. Haleluya. Jadi jangan, wah gede kali permintaanku. Tidak ada. Nyawanya pun diberikan kepada kita. Terus kenapa kita tak berani meminta lagi? Karena kita sudah barter. Kita menganggap ini tidak sesuai nih. Tahu saudara, saya jujur ini. Saya ini penggemar Pak Jokowi. Sampai saya sekarang saya tak suka sama dia. Karena menurut saya si Gibran itu tidak masuk siaran. Tapi satu pihak Tuhan bicara kepada saya, Pak Jokowi menanggung kebencian banyak orang demi anaknya. Bapak di sorga menanggung kebencian banyak orang juga demi saudara dan saya. Tahu saudara, menurut undang-undang nggak bisa, tapi undang-undang dirubah untuk membuat itu bisa. Anak yang nomor 2, undang-undang dirubah lagi buat dia bisa. Memang saya nggak suka lagi kepada bapak itu, tapi saya bisa melihat kasih bapak kepada anak. Halo, tahu kenapa ada perjanjian baru? Itu karena ada kesalahan kita. Maka Tuhan buat perjanjian baru itu, dirubahnya undang-undang itu. Alkitab itu dia mendemen. Kita baca dalam buku Ibrani. Kita belajar Alkitab ini ya, supaya saudara kalau di sini bisa khotbah. Minggu kemarin dengar kan Pak Nando khotbah, saudara pasti bilang dia lebih bagus dari Pak Jo. Memang bagus dia khotbah. Bilang amin saudara. Ya, saya juga berharap saudara lebih bagus khotbah dari saya, sehingga saya udah bisa cepat-cepat cabut dari sini. Bukan gereja-gereja lagi di bangsa lain. Coba kita lihat Ibrani pasal 8 ya. Saya baca ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak cacat. Perhatikan. Kok bercacat perjanjian lama itu? Dicacatkannya perjanjian itu. Kita baca ke bawah. Ini jarang dipelajari. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika berkata, sesungguhnya aku datang waktunya. Aku mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan juga dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu pemegang tangan mereka dan bahwa mereka keluar dari Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian itu. Jadi yang tidak setia siapa? Mereka tidak setia, yang disalahin apa? Perjanjian itu. Saya paham maksudnya kan? Yang tak masuk syarat kawan ini, dirusaknya perjanjian itu, dirusaknya konstitusi itu, biar masuk dia. Ngerti maksudnya? Yeah. Saya sebuah contoh. Kita ada janji jam 4. Yang jam 4 tidak datang mati. Ternyata udah jam 4. Saudara belum datang. Supaya saudara gak mati gimana caranya? Dimundurin. Ditembak jam itu.
dirusakin jam itu. Padahal yang salah tadi siapa? Yang gak datang itu kan. Jadi Tuhan katakan apa? Daripada anak ini habis semua, kurusakkan aja perjanjian itu. Maka diamandemenlah perjanjian lama itu. Maka muncullah perjanjian baru. Lihat isi perjanjian baru itu. Lihat ya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi perjanjian lama itu ditulis di loh batu, perjanjian baru ditulis di hati saudara dan di hati saya. Sehingga saudara tergerak, aku pengen bawa makanan loh. Saya senang di grup PLN leadership ini hari ini. Berebut bawa makan, bawa apa besok. Baru ada satu ibu ini dekatnya. Khusus nanti buat bapak itu, aku tidak buat bahannya itu apa. Saya senang, kompas sekali. Dari mana itu? Itu dari dalam. Jadi saudara nggak lihat pemain musik kita, lihat Pak Alex, semua aku dari mana itu? Lihat Pak Wali, itu semua dari dalam. Tuhan menaruh undang-undang di hati kita. Jadi kalau lagu jauh di dalam hatiku masih tertulis namamu, ada sini diambil. Tuhan menulis dalam hati kita. Jadi ada dasar Alkitabnya lagu itu. Gak pernah dengar lagu itu ya, gak apa-apa lah. Maksud saya, Tuhan menaruh undang-undang di hati kita. Sehingga kita mulai dengar-dengaran. Wah, ini begini ya. Contoh, ini contoh lagi. Agak lama saya khotbah, udah lama gak khotbah di sini. Waktu saya usia 20 tahun, berarti 31 tahun yang lalu. Saya dulu belajar navigator. Navigator itu mengajari harus berdoa, baca kitab, berdoa. Pernah dengar navigator kan? Anggap aja pernah. Sampai saya pulang di kampung, 7 hari saya nggak doa, nggak baca kitab. Dalam otak saya sudah marah Tuhan sama aku, sudah marah, udah benci dia sama aku. Pokoknya udah nggak usah lagi doa. Waktu saya tidur saudara, saya dengar suara yang keras sekali. Dia bilang begini, 1 Yohanes 2 ayat 2. Ayat itu belum pernah ku dengar, belum pernah ku baca, nggak tahu isinya apa. Tapi saya bangkit, 1 Yohanes 2 ayat 2. Coba lihat Pak. Ya, jangan tidur ya. Karena Paulus khotbah orang tidur, orang itu meninggal loh. Jadi demi keselamatan saudara, tolonglah. Ya. Dan ia adalah pendamaian untuk berapa dosa kita? Segala dosa kita. Tadi 7 hari saya menganggap saya sudah berdosa. Tuhan bilang apa? Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Amin. Semuanya kita berdosa saudara. Ada yang ketahuan, ada yang enggak. Benci itu dosa, kesel itu dosa, khawatir itu dosa. Halo? Nah, cuma kita nggak ngaku aja. Ada orang pendeta bilang dosa semua kita berdosa, ada yang pintar nutupin, ada yang enggak. Tapi semuanya kita berdosa. Oke. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini saya dengar 31 tahun yang lalu. Dari saat itu Tuhan bilang apa pada saya? Jangan pernah kau anggap aku tak sayang sama kau. 7 hari pun kau tak berdoa, diingatkannya ya ini. Amin saudara. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ditulisnya, dan kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 11. Maka saudara harus dengerin firman Tuhan ini. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi kerjaan saya hanya mengkonfirmasi. Jadi kalau saya khotbah, saudara mengatakan benar itu aja. Tidak lagi saling mengajari, karena semua kita punya Bapa yang sama. Saudara yang ngerti kan? Jadi makanya waktu saya khotbah, lihat hati saudara, damai nggak? Sesat nggak Bapak ini? Jangan orang dengar nanti, kata orang Pak Jo sesat, tapi saudara dengar saudara bersuka cita. Jangan dengarkan mereka.
Sama kalau teh manis. Kalau manis saudara rasa, orang katakan pahit, jangan bilang kata orang pahit. Ya kau rasain manis, ya bilang manis lah. Halo, paham maksudnya? Ya, tapi kata orang pahit, ya kau rasain gimana? Jadi penting. Jadi waktu saya khotbah, dengarkan Roh Kudus di hati saudara. Sama enggak? Jangan saudara keluar, oh katanya Pak Aju itu ya, dia kalau dia khotbah hanya selalu bicara tentang Tuhan. Memang itu aja. Teologi artinya ilmu tentang Tuhan. Kalau ilmu tentang manusia namanya antropologi. Jadi kalau di gereja selalu dibicarakan tentang manusia, salah khotbah Pak Pendeta itu. Halo. Teologi itu bicara tentang Tuhan. Jadi kalau saya khotbah di sini, saudara-saudara begini, saudara begini, itu saudara belajar antropologi. Psikologi aja. Di sini kita belajar teologi, belajar tentang Tuhan. Tapi karena kami pendeta tidak mampu mengajarkan tentang Tuhan, terpaksalah kami lihat kayak saudara. Ada yang nggak bayar perpuluhan, ini habisinlah itu. Ada yang terlambat, kami habisinlah itu. Ada yang kurang sukacita, ayolah kami habisin, karena kami nggak bisa menceritakan Tuhan kepada jemaat itu. Ya terpaksalah. Tengking sana, tengking sini. Sudah lewat masa itu dulu kerjaan aku. Gak mau lagi, dulu saya seorang bertobat. Ini khotbah saya itu. Saudara-saudara, tadi pagi jam 12 malam, Tuhan membangunkan saya jam 2, saudara. Saya berdoa, ayat kayak gini saya udah jijik saya dengarnya. Semua jemaat merasa bersalah karena jemaat tak melakukan itu. Oh saudara-saudara, ada setan dan kami tengking kurasakan. Yang kayak gini ada Tuhan. Jijik saya sudah. Ini dulu, ini kerjaan kami dulu. Suatu waktu bilang sama aku, sok kali kau lakukan. Akhirnya mata jemaat melihat pendeta. Kerjaan kita di sini untuk melihatkan jemaat itu Tuhan. Haleluya. Mulai cek ya bentar nggak ada. Iyalah, memang melihat siapa kita di sini. Dalam buku Ibrani dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Karena itu mulai hari ini jangan dengarkan banyak dari Alkitab kan. Nanti saya kasih 2 ilustrasi yang menarik. Matius 7 ayat 21 sering dipakai. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku akan bertobat. Perikopnya itu adalah nabi palsu. Enggak berlaku buat anak Tuhan itu, nanti saya kasih tahu. Maka baca Alkitab itu dari awal sampai akhir. Ditulis di situ, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti Yesus bohong dong. Kalau saudara kanaknya, aku tidak pernah, mana? Jadi kalau kita baca ayat itu tidak bukan untuk anak Tuhan. Nanti saya terangin itu. Nantilah, agak lama dikit ini. Baru yang kedua, dalam buku Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu koma, bawahnya ditulis, tapi Tuhanlah yang mengerjakan dalam dirimu. Nggak dibaca. Karena banyak nakut-nakutin jemaat. Kami dulu lebih parah. Kalau kau tidak bayar perpuluhan, Tuhan akan menutup tingkap-tingkap langit. Maka belalang akan datang kepadamu. Tunggu saja, kau pasti sakit gitu. Kita kutukin dari depan. Itu dulu kerjaan kita. Sekarang udah Tuhan bilang, kau apalah. Jadi yang itu udah lewat itu, udah perjanjian lama. Perjanjian baru kita lihat. Ini isinya. Ayat 13, ayat 12. Ini isi perjanjian baru itu. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kebenaran mereka. Kesalahan mereka. Salah nggak mereka? Salah. Salah nggak? Tapi Allah berbelas kasihan. Halo. Ada ayatnya, jangan katakan susah itu. Ayatnya, halo. Jadi kalau di perjanjian lama enggak. Itu asal salah habis loh. Salah ngomong pun habis. Tahu saudara orang gosipkan istri si Musa, Tuhan hadir dalam gosip-gosip kayak gitu. Ada yang jelek-jelekkan istri Musa, Tuhan hadir di malahinya itu.
Di perjanjian lama itu semua salah. Semua salah dikit habis. Salah pegang tahu perjanjian mati. Tapi hari ini apa? Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan apa? Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Inilah perjanjian baru itu. Kalau Tuhan pun tak ingat, kenapa kita ingat? Ini kita selalu ingat dosa orang. Dulu dia begini loh. Dulu dia begini loh. Dulu, aduh, Tuhan aku tak ingat. Biasanya orang ingat dosa orang, dosanya pun diingat terus itu. Aduh, aku salah dulu. Aku salah dulu. Yang lain kalau kita salah Tuhan tak bisa rubah. Jadi perjanjian baru itu saudara, Allah melalui kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Haleluya, amin. Saudara jangan tidur ini. Kalau tidur salah main. Jadi saudara, inilah inti perjanjian baru itu. Allah mengampuni dosa kita. Dan kalau kita sudah tak berdosa lagi di mata Tuhan, maka Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin. Kalau saya lihat peperangan Joshua, Joshua bertanya, ada dirinya malaikat. Saya lupa tadi caranya. Ditanya aja kepada malaikat itu, kawankah engkau atau lawan? Pernah dengar itu ya? Pernah dengar kan? Ya. Ditanya, kawankah engkau atau lawan? Apa kata malaikat itu? Akulah panglima bala tentara Allah. Hari ini itu sering kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kau kawan atau lawan? Kau kawan atau lawan? Pertanyaan kita masih begitu. Makanya dalam buku Roma dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Karena di perjanjian lama masih dipertanyakan, dia jadi kawan atau jadi lawan. Hari ini Tuhan menjadi kawan kita selama-lamanya. Amin. Amin. Yes. Oke, sebelum kita lanjut situ, kita baca dulu Matius 7:21 supaya saudara merdeka di sini. Matius 7:21 ya. Ini agak ngeri. Baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kalau kita di sini agak ngeri. Coba lihat judulnya di atas. Ayat 15. Kalau kita judul di atas itu adalah hal pengajaran sesat. Waspada nabi-nabi palsu. Ini bicara tentang nabi-nabi palsu, bukan tentang saudara dan saya. Terus ayat bawahnya, ayat 22. Sini dia membuktikan ini salah. Pada hari terakhir banyak akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan mujizat. Ayat 23. Pada waktu itulah aku berseru padaku, aku tidak pernah. Arti tidak pernah berarti belum pernah lahir baru. Tak mungkin dong saya ketemu saya Tilda suatu hari kami berantem, aku tak pernah mengenal. Wah, enggak lah. Tuhan gak mungkin bohong. Jadi ini bukan buat saudara dan buat saya. Katakan akan saudara, ini kepada nabi-nabi palsu. Oh, kok ada pakai nama Tuhan? Ada. Kami orang Batak. Ini saya dulu calon dukun. Jadi dukun itu ambilnya Alkitab di sebelah kanannya. Jadi gimana aku bilang? Kita baca dulu Alkitab ini. Masih pagi tuh dalam nama lama Palahala juga. Baru saya ngerti nih. Memang pakai Alkitab tapi dukun ini. Oh, saya paham karena di kaki orang Batak pakai Alkitabnya. Kayak begini dukun ini. Nggak kenal Tuhan Yesus itu. Aku dulu calonnya, jadi saya dulu pernah calon dukun. Jadi dukunnya ada orang semua berdukun di situ. Dulu, sekarang nggak lagi. Saya calon Tuhan Yesus sekarang. Jadi saya ngerti sekali. Oke, jadi saudara merdeka ya. Kita satu lagi, spesial mereka juga. Pilih di pasal 2. Nanti kita balik ke Mazmur tadi. Saya sudah lama pengen terangkan ini biar saudara nggak ditakut-takutin. Maka setiap kali malaikat datang, apa kata malaikat? Jangan takut.
Setuju? Tidak pernah mereka datang, kau habis hari ini. Gak pernah. Jadi pembawa firman Tuhan dari depan, karena saudara kan pengkhotbah semua, tidak boleh nakut-nakutin jemaat. Ya, jangan. Bukan itu kerjaan setan itu. Enggak mau kita takut, udah takut mereka kita takutin lagi. Filipi, kita lihat Filipi ya. Pasal 2 ayat 12. Ini suka dibaca ini. Hai saudara-saudaraku, ditakut-takutin lagi. Karena itu telah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih ada, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Koma itu, tidak titik. Koma, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi karena Allah bekerja dalam diri kita, Dia termanifestasi. Amin. Itulah pekerja Roh Kudus. Dan kata takut dan gentar di sini, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, itu bicara soal kekaguman akan Tuhan. Itu. Jadi saudara jangan lagi takut-takut. Ya, 2 ayat ini buat saudara merdeka dulu. Senyumlah saudara. Atau tak jadi tambah takut. Karena itu baca. Dikatakan apa? Allah yang mengerjakannya, bukan kita. Kalau Allah yang mengerjakannya, berarti kita hanya memanifestasikan apa yang dikerjakan Allah itu. Contoh, kenapa kita gemuk? Apa olahraga gemuk? Nggak ada. Kalau saudara makan terus, makan nasi itu mengerjakannya. Paham mengerjakannya? Lihat saudara, ngerti maksudnya kan? Nasi itu akan mengerjakannya, membuat kita berlemak. Ya nasi itu. Jadi Tuhan itu mengerjakannya keluar. Bilang amin saudara. Kita balik ke Mazmur tadi Pak. Itu ada tambahan aja. Saya mau kebahkan Mazmur tadi 103. Kita mulai ayat 1. Jadi saudara, ini pujian penyembahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tahu saudara, di mana kita khawatir? Di jiwa kita. Di mana kita sedih? Di jiwa kita. Semua itu ada di jiwa kita. Rasa khawatir, sedih, takut, semua di jiwa kita. Maka kalau itu tidak beres menjadi sakit jiwa. Halo? Semua itu di jiwa kita. Kita iri, kita sombong, semua di jiwa kita itu. Maka dibilang Raja Daud, jiwaku, jangan kau sibuk dengan perasaan itu. Pujilah Tuhan. Amin. Jadi kalau jiwa saudara lagi sakit, saudara khawatir, stres, takut, iri, benci, mulai bilang, jiwaku, pujilah Tuhan. Haleluya. Itu yang dikerjakannya. Itu yang dikerjakan Paulus. Paulus setelah dia berkhotbah saudara, Tuhan masukkan dia ke penjara. Setelah di penjara, dipukulin, disesah, dipasung dia. Apa kata Paulus? Teganya kau Tuhan, tak kusangka kau berbuat begitu. Enggak. Dia ngapain? Dia memuji Tuhan. Amin. Dan waktu dia memuji Tuhan, terlepas dari belenggu itu. Jadi pujian penyembahan itu melepaskan kita dari sakit jiwa. Jadi ciri-ciri sakit jiwa apa? Wajah cemberut aja. Udah sakit jiwa itu. Manifestasi sakit jiwa itu ke wajah. Terus apa? Negatif aja. Ini sakit jiwa itu. Jiwanya lagi gak benar. Yang kedua, sensitif. Dikit-dikit marah. Di sini nggak ada itu. Jadi kalau saudara sudah mulai merasa sakit jiwa, obatnya bilang, jiwaku, pujilah Tuhan. Saya dulu waktu kuliah di Singapura, saya nggak bisa bahasa Inggris saudara. Kalau saudara nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa itu nulis grammar. Kapan itu was, is, where, nggak bisa. Sampai tulis gak bisa. Saya sudah down, saya mau nangis, saya putus asa. Saudara, gak ada jawabannya. Saya lari ke lantai, saya teriak-teriak di atas. Saya akan bisa bahasa Inggris. Dalam nama Yesus, saya akan bisa. Antara nangis dan teriak, siapa yang menang?
Setelah sampai saya menang, saya bersuka cita, saya turun lagi ke bawah. Saya kerjain lagi, nggak bisa juga, naik lagi ke atas. Tapi itu saya belajar bagaimana cara tidak sakit jiwa, saudara. Tantangan yang saudara hadapi, masalah yang saudara hadapi, kalau saudara nggak memuji Tuhan, bisa sakit jiwa, bisa ngomong sendiri. Nah, bisa tabrak sini orang dikit salah ngomong, semua salah di mata kita. Jadi jangan lagi salahkan orang lain. Ada jiwa kita yang salah. Ada orang dulu kan, dipegang sini sakit, dipegang sini sakit, semua sakit badannya. Ternyata sini yang sakit. Ya kalau sini yang sakit, saudara pegang sini sakit lah, semua sakit. Sakit semua badan. Iya, ini yang sakit. Jadi kalau jiwa saudara sakit, semua orang lihat sakit, dan saudara akan jelekkan semua orang. Ganti kacamata saudara. Amin. Raja Daud suruh dia dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa kita tempat peperangan, saudara. Jangan mau kalah di situ. Habisin dia. Tahu kenapa saya dapat Mazmur 103:10 itu? Saya badminton, saudara. Sudah lama nggak badminton. Ternyata kecapean. Akhirnya saya tidur itu sampai 6 jam. Badan saya lemas sekali semua. Waktu badan lemas, jiwa saya terganggu. Saya pikir, kok rasanya hidup ini susah ya. Padahal gara-gara kecapean itu. Tapi saya merasa galau aja. Datang ayat ini. Ayat aku terima kasih Tuhan. Walaupun ya, ayat ini menguatkan saya. Saya mulai, saya puji walaupun suara saya nggak bagus, saya teriak aja. Haleluya. Jadi saudara, jangan lagi bilang, jangan mau sakit jiwa, bilang kiri kanan. Jangan mau sakit jiwa, bilang kiri kanan. Haleluya. Kita bilang kepada jiwa kita, pujilah Tuhan. Amin. Oke. Baru yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Semua kita sudah mencicipi kebaikan Tuhan. Jadi jangan lupakan satu pun itu. Ingat bagaimana dia baiknya. Ini kan ada orang baik kepada kita. Salah satu itu yang kita ingat terus. Salahnya yang kita ingat terus. Begitu banyaknya kebaikan Tuhan, satu aja salah, itu yang kita bahas kemana-mana. Tahu saudara orang Israel, kenapa tak sampai ke tanah perjanjian? Dosanya satu aja, bersungut-sungut. Ini pada ibu-ibu ya, Tuhan pun tak sanggup bersungut-sungut mendengar orang bersungut-sungut. Apalagi kalau istrinya yang bersungut-sungut. Suami gak ada yang tahan, Tuhan aja tak tahan. Tuhan bilang gini kepada Musa, lihat dosanya, biar kita bunuh aja mereka semua. Tuhan tak tahan dengan orang bersungut-sungut. Jadi saudara, kalau saudara mau bersungut-sungut, gantilah, pujilah Tuhan. Kalau wanita bersungut-sungut masih wajar, tapi kalau sampai laki-laki bersungut-sungut itu kelewatan. Jadi baik dia wanita atau pria hari ini, pujilah Tuhan dan lihat semua kebaikan Tuhan bagi kita. Ingat apa saja yang dia buat, sudah banyak yang Tuhan lakukan. Saudara pasti cerita sudah banyak yang perkatakan itu. Saya ini peristiwa 31 tahun yang lalu, tahun 92, tahun 93. Saya pengen jadi ketua PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Tapi ternyata saingan saya semua di atas saya, semua senior, saya paling muda. Saya doa, Tuhan, aku pengen kali jadi ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen ini, Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, aku paling muda, tak mungkin menang. Tapi aku pengen Tuhan, kau atur-atur lah. Jadi saya tidur itu. Ku dengar Tuhan ngomong, siapa di sini juara 1?
Semua anak Tuhan telah juara satu, angkat tangan semua. Semua angkat tangan. Baru ku dengar lagi suara mengatakan, Johannes Tariga, saya panggil. Nama aku dipanggil. Pemilihannya bulan depan. Saya bilang sama siapapun, saya akan menang. Kenapa? Tuhan panggil nama saya. Tuhan panggil. Apa saya lebih baik? Enggak, semua kok juara satu. Semua juara satu. Tapi dia panggil nama saya. Waktu pemilihan itu semua senior kalah. Dalam sejarah baru kali itulah anak bawang yang gak dihitung menjadi ketua PMK. Tuhan bilang, lihat kan, panggil nama. Mana bisa melupakan itu? Itu 31 tahun yang lalu. Paham saudara? Karena saya dulu bodoh sekali. Juara 42 di antara 43. Pas dia naik ke kelas 2, semua juara 1 dimasukkan ke 211. Berarti dia kelas 2 fisika kelas nomor 1. Saya berdoa, saya pengen 211 Tuhan, 21. Sementara nomor lagi 42 kan gak mungkin. Pokoknya gak mau ku tahu lah Tuhan. Dunia ini kau yang punya, masa itu gak bisa kau atur. Dipanggillah nama saya, 211 Johannes Tariga. Ternyata saudara, semua yang bodoh ditaruh di situ. Tapi saya senang. Saya bilang terima kasih Tuhan. Pada saat itu semua yang pintar dipindahkan 214. Tapi saya tak peduli. Tuhan menghibur saya. Tuhan, kau rubah sistemnya Tuhan, demi kau jawab doaku. Walaupun tetap sama orang bodoh saya bisa. Jangan tangisin di kelas bodoh itu. Ya kan doa saya tadi apa? 211. Tuhan pasti bilang kan kau minta 211. Doa. Bukan di kelas paling pintar kan. Guru undang-undang asal kau dapat itu, tapi tetap orang bodoh. Tapi takkan pernah kulupakan itu. Saudara, ingat hal-hal seperti itu. Perkatakan itu. Maka saudara akan penuh sukacita dengan kebaikan Tuhan. Setelah itu jangan sampai di sana. Lihat sini. Ayat 3. Dia mengampuni segala kesalahan. Kalau Tuhan mengampuni segala kesalahanmu, ampuni juga kesalahanmu, ampuni juga tetanggamu. Ini selalu ingat dosa orang. Kalau ingat yang dia buat dulu, capek saudara. Tuhan pun sudah mengampuni. Maka saya saudara, semua orang yang benci sama saya suka ngajak makan. Dia yang tak tahan, aku sih santai aja. Aku sih gak peduli. Semua orang yang marah, yang kesel sama saya bisa datang pada dia. Gimana kabarmu? Karena saya tahu ayat ini. Tuhan sudah mengampunimu. Tuhan juga sudah mengampuniku. Kenapa aku punya hak tidak mengampunimu? Aku lebih hebat dari Tuhan loh. Jangan hukum dirimu. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan. Amin saudara. Saudara yang selesai melawan khotbah, Tuhan sudah mengampuni. Saudara ngantuk saya khotbah, Tuhan juga mengampuni. Segalanya diampuni. Saudara sengaja, tidak sengaja, saudara pepesli, semua Tuhan ampuni. Selanjutnya apa lagi ini? Ini bagi kita semua. Yang menyembuhkan segala penyakit. Saudara kalau punya penyakit, jangan batasi. Bilang sama Tuhan, ini pun kau sembuhkan, ini pun kau sembuhkan. Jangan katakan kata dokter. Iya, semua kata dokter itu benar. Tapi kata terakhir, kata Tuhan, dialah yang awal dan yang akhir. Jangan menyerah di situ. Saya teringat lagi. Waktu saya mau menikah, mama saya ini suka buat ulah. Waktu saya mau menikah, hari menikah itu, tiba-tiba dia kejam. Besok mau menikah, malamnya dia kejam. Kakak saya yang pendeta semua itu mulai berdoa. Oh saudara, mengerikan doa kami orang Karo.
Doanya begini, ada haleluyanya. Haleluya, Nande Juli, haleluya. Anakmu mau menikah tapi kau mau mati, haleluya. Ini memang ada haleluyanya. Tapi ini bukan doa kemenangan. Ini sudah doa kekalahan itu. Berarti maksudnya kan? Itu kan ada pengucapan syukur. Tuhan teganya kau, Tuhan Yesus itu. Iya, pokoknya semua muncullah itu. Terakhir, haleluya, haleluya. Saya bangun tengah malam itu. Kuliah mama saya kejam. Ini yang dua ini karismatis semua, ini pendeta semua ini, tapi udah rontok semua iman itu. Saya bilang, aku tidak mau nangis. Anak, aku tak mau nangis. Mamaku akan sehat, mamaku akan sehat. Aku sendiri di kamar dulu. Saya telah itu datangin. Kalian harus pergi. Kita ngapain? Kita cerita tentang Tuhan yang hebat. Karena nangis pun tak ada pengaruhnya buat mama itu kan. Tambah parah aja dia kan. Ya udahlah, cerita aja. Tuhan kita menyembuh, kita tidak akan nangis. Bangkit mama itu. Dia bisa mendampingi saya berangkat start jam 9 sampai jam 4 sore acara Batak, panjang sekali. Sehat ya. Mana bisa melupakan kebaikan Tuhan ini. Amin. Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dan yang terakhir, saudara, ayat 4. Kecuali tidak ada tambahan. Dia menembus hidupmu dari lubang kubur. Tahu saudara, tempat yang paling jorok itu di kuburan. Jadi jangan lagi saudara menjorok-jorokkan diri saudara, merasa saudara tidak layak. Di kuburan itu bangkai, saudara, nanti masih bangkai kan? Tuhan tembus dari situ. Jadi jangan sok tak layak. Ngerti kan? Tuhan, aku tak layak lagi. Tuhan katakan, kau lebih jorok dari situ pun aku terima engkau. Ngerti gak maksudnya? Tidak ada lagi yang lebih buruk daripada di lubang kubur itu. Dari situ pun kau kutembus. Jadi jangan ada, Tuhan aku tak layak. Tuhan katakan apa? Lebih jelek pun dari situ. Udah kau ambil kau aku. Jadi jangan lagi sok jelek, saudara. Lebih jelek pun Tuhan sayang sama kita. Amin. Jadi hari ini saudara nikmati dikasihi Tuhan. Ayat 5, masih ada rupanya. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Allah memahkotai kita dengan kebaikannya. Dia sangat baik. Dan ayat 5 terakhir, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan Tuhan. Ini bagi kita yang masa muda, lihat ya. Bagi orang tua perhatikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Raja Wali itu bicara tentang apa? Panjang umur, saudara. Haleluya. Jadi kita gak boleh lagi sok tua, karena Tuhan akan membuat kita seperti burung Raja Wali. Panjang umur kita. Amin. Sehat, segar, dan kuat, karena Tuhan yang melakukannya. Mari kita berdoa.